Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang rasanya bisa menyapa saudara lagi pagi ini dalam keadaan sehat tentunya. Saya yakin saudara pun dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Saudara, sebelum kita memulai renungan kita, saya ingin kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menolong menyertai kami sepanjang malam, yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan yang baru di hari ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari oleh Roh-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang saya siapkan dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara bisa membaca ayat ini nanti setelah mendengarkan renungan ini. Yang menjadi perenungan kita dari pembacaan ini adalah, saya ambil dari ayat 10 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Itu yang akan kita renungkan. Dan pelajaran penting yang ingin kita petik dari renungan itu adalah sekolah padang gurun. Ini yang akan kita belajar pagi ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan bangsa Israel selalu akan menjadi sebuah cermin kehidupan yang selalu cocok bila diselaraskan dengan kehidupan umat manusia, terutama orang percaya dari masa ke masa hingga pada hari ini. Selalu bisa diselaraskan saudara. Sebab dari kehidupan umat Israel ini kita dapat menarik benang merah kehidupan yang kita jalan sehari-hari. Saudara, dalam kesempatan ini kita ingin belajar tentang sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan kita akan mengambil beberapa pelajaran penting yang masih dapat kita terapkan. Itu yang perlu, yang masih dapat kita terapkan bagi kehidupan kita di masa kini. Itu yang ingin kita ambil pada pagi hari ini saudara. Memang saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan bagi kehidupan orang yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, termasuk saudara dan saya. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Sebenarnya perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan dapat ditempuh hanya dalam beberapa hari saja saudara. Karena Alkitab mencatat sebelumnya pada zaman Yusuf, anak-anak Israel beberapa kali mereka pulang pergi Mesir, tanah Kanaan. Tetapi saudara, mengapa Tuhan membawa mereka berjalan melalui padang gurun bahkan selama 40 tahun? Padahal kan Tuhan sendirinya yang berjanji akan membawa dan akan memberikan mereka tanah Kanaan itu. Tanah yang penuh dengan susu dan madunya yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah Tuhan tidak sanggup membawa mereka? Ini pertanyaan saudara. Apakah Tuhan tidak sanggup membawa mereka? Atau apakah janji Tuhan itu hanya janji kosong saja? Saya yakin saudara dan kita percaya tentu tidak saudara. Tuhan sangat sanggup melakukannya. Dan janji Tuhan tidak ada yang tidak ditepati. Pasti akan ditepati saudara. Namun sesungguhnya lewat peristiwa dan pengalaman-pengalaman bangsa Israel ini, di mana kalau kita lihat Tuhan harus menuntun mereka melalui padang gurun, sesungguhnya melalui semuanya itu saudara, Tuhan sedang mengajar mereka, bahkan mengajar kita tentang beberapa pembelajaran penting yang dapat mempersiapkan mereka masuk dan menikmati segala berkat yang disediakan Tuhan sesuai dengan yang dijanjikannya kepada mereka. Ini pembelajaran sebenarnya tidak hanya untuk orang Israel saja, tetapi juga untuk kita yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Apa yang ingin kita belajar di sini saudara? Adapun padang gurun Tuhan buat menjadi sekolah yang berharga bagi mereka untuk mengajari mereka beberapa hal. Ini yang ingin kita petik. Padang gurun itu merupakan sekolah, pembelajaran bagi mereka. Yang pertama, padang gurun menjadi sekolah untuk membuat mereka belajar hidup dalam kerendahan hati. Saudara, mungkin ketika di Mesir, kalau kita lihat tingkat kehidupan orang Israel itu tidak sama. Namun ketika mereka sudah di padang gurun, semua mereka
mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, di mana mereka dituntut untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, saudara. Itu yang kita lihat. Semua mereka mengkonsumsi makanan dan minuman yang sama. Kalau kita lihat manna, ya, makanan yang sama, manna dan juga burung puyuh yang selalu disediakan Tuhan kepada mereka setiap hari. Saudara-saudara, melalui semua itu Tuhan mengajar mereka untuk tunduk kepada pimpinan Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan mereka di sana. Tidak ada yang lebih besar siapapun di antara mereka. Tuhan yang pegang kendali kehidupan mereka di sana. Itu yang perlu. Mereka semua diajar untuk sepenuhnya taat kepada peraturan Tuhan, bukan kepada peraturan manusia. Hal itu membuat mereka harus belajar sungguh-sungguh rendah hati. Karena tanpa mereka rendah hati, kalau kita lihat di sini, saudara, sebagian besar dari mereka telah terkena hukuman Tuhan dan tidak dapat menikmati berkat keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, saudara, dan menundukkan dirinya kepada pimpinan Tuhan, mereka lah yang pada akhirnya menerima janji berkat Tuhan tersebut. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, menikmati segala berkat Tuhan di sana. Itu yang pertama. Jadi diajar untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, padang gurun menjadi sekolah untuk membuat mereka belajar mengucap syukur. Saudara-saudara, ayat 4 dan ayat 5. Di padang gurun Tuhan menjadi bapa bagi umat Israel, seperti diungkap dalam ayat 5 yang kita sudah baca tadi. Haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel tidak taat dan bersungut-sungut, Tuhan mendisiplinkan mereka dengan keras supaya mereka belajar mengucap syukur. Karena sesungguhnya selama 40 tahun mereka tidak perlu memikirkan pakaian, tidak perlu memikirkan kasut, bahkan makanan mereka pun Tuhan yang menyediakan setiap hari, saudara, untuk mereka. Tidak perlu mereka pikirkan apa-apa. Yang Tuhan mau adalah mereka perlu selalu belajar mengucap syukur. Karena Tuhan selalu menyediakan apapun bagi mereka. Tuhan peduli kepada mereka. Tuhan tidak membiarkan dan meninggalkan mereka. Ini yang perlu, saudara. Tetapi sebagian dari mereka gagal untuk melakukan itu. Yang ketiga adalah padang gurun menjadi sekolah pembelajaran bagi mereka supaya mereka sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10, saudara. Kanaan adalah tempat yang menjanjikan masa depan penuh harapan bagi Israel. Sudah tentu, dari awal pun Tuhan berjanji seperti itu. Namun kalau kita lihat dari padang gurun, mereka tidak akan pernah tahu lagi jalan ke sana. Mereka hanya mendengar dan mereka tidak tahu. Tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan, kalau kita lihat, saudara, mereka bisa dituntun, mereka bisa dibawa masuk ke Kanaan. Sehingga perlu mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa sampai ke sana. Tetapi bersama dengan Tuhan, mereka pasti dituntun, ditolong, digembalakan untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Untuk itulah mereka dituntut untuk sepenuhnya mengandalkan pimpinan Tuhan, untuk sepenuhnya mengandalkan pertolongan Tuhan, jika mereka sungguh-sungguh berharap bisa sampai ke tanah Kanaan itu. Hanya dengan tuntunan Tuhan dan pertolongan Tuhan saja. Memang, saudara, kalau kita baca firman Tuhan, benar apa yang dikatakan dalam kitab Yeremia, ya, 17 ayat 5 dan 7. Di sana dikatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Itu yang kita lihat. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Hal ini sangat terbukti, saudara, dalam perjalanan bangsa Israel. Kalau kita selidiki, perhatikan baik-baik, dari ratusan ribu orang Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, ternyata, saudara, apa yang terjadi? Hanya 2 orang saja dari mereka yang bisa sampai ke tanah Kanaan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya di mana? Mereka gagal, mereka tidak lulus, mereka tidak tamat sekolah padang gurun itu, saudara. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini, tidak selalu kita menjalani ini tanpa masalah, saudara. Ini penting bagi kita.
Padang gurun adalah gambaran masalah kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Akan ada pergumulan, akan ada masalah, padang gurun ini menjadi gambaran kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Di padang gurun tidak ada pengharapan kehidupan tanpa Tuhan. Di padang gurun tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan. Kehidupan yang kita jalani ini pun seperti itu sesungguhnya. Kita diminta untuk selalu merendahkan hati kita. Kita diminta untuk selalu bersyukur. Kita diminta untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan, saudara. Oleh karena itu, saudara, sesungguhnya Tuhan sangat tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan Ia pasti tidak akan pernah gagal dalam memimpin kehidupan kita. Kehidupan saya, kehidupan saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah, mari beri hidupmu kepada Tuhan. Rendahkan hatimu, mengucap syukur, andalkan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin. Akhirnya, saudara, izinkanlah Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupanmu. Izinkanlah Tuhan menjadi guru yang memimpin dan mengajari engkau akan segala sesuatu maksud dan rencana Tuhan itu, sehingga engkau dapat menikmati indahnya berkat masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah siapkan, ya, yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Itu janji firman Tuhan, saudara. Jadi, saudara, terimalah kebenaran ini untuk memberkati saudara sepanjang hari ini. Melangkahlah dengan sebuah kepastian dalam pimpinan Tuhan. Namun sebelum kita mengakhirinya, saya mau berdoa untuk saudara. Izinkan hatimu dijamah Tuhan hari ini, supaya Tuhan yang memimpin kehidupanmu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati lewat renungan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami mendengarkan renungan ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka saat ini mendengarkan renungan ini. Biarlah setiap kami, Tuhan, boleh dibaharui. Untuk kami boleh semakin belajar dan belajar dalam hidup ini. Belajar rendah hati. Belajar mengucap syukur. Belajar mengandalkan Tuhan. Supaya kami boleh dibawa sampai kepada keberkatan yang direncanakan Tuhan bagi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus harap Tuhan berikan pengharapan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya lewat renungan ini saya ingin sampaikan, tetaplah semangat dan tetaplah berjalan dengan Tuhan. Tuhan memimpin hidupku hari ini untuk diberkati. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom, Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.